It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lisa Channel, video pembelajaran dan motivasi. Sebelum kalian menyaksikan video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat dalam membuat konten ini. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar semuanya? Pasti kalian dalam kondisi sehat dan bahagia. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apakah itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Atau teks eksplanasi juga dikatakan sebagai teks yang berisi mengenai proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Kejadian yang ada di sekitar kita yang memiliki hubungan sebab akibat. Tujuan teks eksplanasi adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang fenomena yang terjadi. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Ciri-ciri teks eksplanasi diantaranya adalah 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti kata tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Hal yang tak kalah penting dalam sebuah paragraf adalah adanya gagasan umum. Begitu pula dengan teks eksplanasi. Gagasan umum sama halnya dengan pernyataan umum, yaitu ide-ide atau gagasan-gagasan yang menjadi topik yang akan dibahas dalam sebuah teks. Nah, berikut ini akan diulas tentang letak gagasan utama berdasarkan jenis paragrafnya. Disimak ya. Lalu, untuk mengetahui seperti apa contoh paragraf deduktif, induktif, dan campuran, kalian simak slide berikut ini ya. Ini merupakan contoh paragraf deduktif, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Kalian perhatikan garis berwarna ungu. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Lalu diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Berikutnya kita perhatikan contoh paragraf induktif. Kalian perhatikan ya.
Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata, kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. Dapat dikatakan, banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Nah, garis hijau merupakan kalimat utama, sehingga paragraf ini disebut sebagai paragraf induktif. Mengapa? Sudah pasti karena alasannya adalah gagasan utama berada di akhir paragraf. Bagaimana? Apakah kalian mulai paham? Berikutnya kita perhatikan contoh paragraf campuran. Manfaat jeruk nipis sangatlah banyak. Jeruk nipis dapat digunakan sebagai obat batuk alami. Jeruk nipis dapat dibuat minuman yang menyegarkan. Jeruk nipis juga dapat digunakan sebagai bumbu dapur. Ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis bagi kita. Nah, ini merupakan contoh paragraf campuran, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf dan dipertegas kembali di akhir paragraf. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Lalu, mari kita beralih pada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi fenomena. Pada bagian ini akan diulas tentang latar belakang kejadian. Struktur yang kedua adalah proses kejadian. Di bagian ini akan dimunculkan ulasan mengenai kronologis dan penyebab. Dan yang terakhir adalah ulasan. Di bagian ulasan ini akan diurai mengenai konsekuensi dari hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang diulas di bagian awal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksplanasi. Disimak ya. Pola pengembangan yang dapat digunakan untuk menulis teks eksplanasi ada 2. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat, dan yang kedua adalah pola pengembangan proses. Disimak ya seperti apa contohnya. Demikianlah video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Kalau kalian sudah paham, sekarang kita mulai menulis teks eksplanasi. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.